Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah tauhid dan mengajak manusia untuk meninggalkan penyembahan berhala dan segala bentuk kemusyrikan. Beliau adalah bapak para nabi dan rasul dan juga nenek moyang Rasulullah Muhammad SAW dari jalur ibu Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam, dan juga nenek moyang Bani Israel dari jalur ibu Sarah, ibunda Nabi Ishaq alaihissalam, dan nenek dari Nabi Yakub alaihissalam yang mempunyai gelar Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keponakannya Nabi Lut alaihissalam merupakan orang pertama yang melakukan hijrah dalam Islam sesuai dengan hadis Rasulullah yang beliau SAW sabdakan ketika memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Sayyiduna Utsman bin Affan dan istri beliau Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah. Beliau SAW bersabda, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut, sebagaimana ditulis dalam kitab Mukhtasar Siratir Rasul karya Syekh Abdullah An-Najdi. Nabi Ibrahim alaihissalam tercatat hijrah ke Palestina, sebuah tanah yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Berdasarkan kitab Zubbatut Tafsir fi Fadlil Qadir, maksud ayat ini ialah, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut dari negeri Irak ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia, yaitu Baitul Maqdis. Disebut dengan negeri yang diberkahi karena sangat subur dan terdapat banyak buah-buahan dan sungai-sungai, serta menjadi tempat diutusnya sebagian besar nabi-nabi dan juga menjadi tempat awal tersebarnya agama dan keimanan. Tafsir As-Sa'di menjelaskan maksud dari ayat ini yaitu, dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut, pasalnya tidak ada yang beriman dari kalangan kaumnya kecuali Lut. Disebutkan dalam sebuah pendapat bahwa Lut adalah keponakan Ibrahim. Allah menyelamatkannya dan berhijrah ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia, yaitu negeri Syam. Beliau meninggalkan kaumnya di Babilonia, Irak. Di antara keberkahan negeri Syam adalah banyak nabi yang berada di wilayahnya. Allah memilihnya sebagai tempat hijrah bagi kekasihnya, dan di sana terdapat salah satu dari 3 rumahnya yang suci, yaitu Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Ar-Rabi' bin Anas meriwayatkan dari Abul Aliyah dari Ubay bin Ka'ab sehubungan dengan makna firman-Nya, ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk seluruh alam, yaitu negeri Syam, tiada suatu batu besar pun melainkan mengalir air yang tawar dari bagian bawahnya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abul Aliyah. Qatadah mengatakan bahwa pada mulanya Nabi Ibrahim berada di negeri Irak, kemudian Allah menyelamatkannya ke negeri Syam. Karena itulah maka negeri Syam disebut dengan julukan negeri tempat berhijrah. Tiada suatu tanah pun yang dikurangi, melainkan di negeri Syam ditambahi, dan tiada suatu kawasan di Syam adalah tanah masyar dan berbangkit. Di negeri Syam, putra Maryam, Nabi Allah Isa alaihissalam diturunkan. Di negeri Syam jugalah nantinya Dajjal akan menemui ajal. Yang dimaksud dengan negeri Syam termasuk di dalamnya Palestina. Allah memberkahi negeri itu, artinya kebanyakan nabi berasal dari negeri itu dan tanahnya pun subur. Nabi Ibrahim alaihissalam semasa hidup banyak menghabiskan waktu di tanah Palestina. Bahkan maqam Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi ini ada di Palestina, tepatnya berada di Masjid Al-Khalil di Hebron, tepi barat. Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam telah berumur 100 tahun, Nabi Allah Ishaq alaihissalam lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi Allah Ismail alaihissalam. Al-Quran tidak menyebutkan secara panjang lebar tentang kisah Nabi Allah Ishaq, dan demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Allah Ishaq. Akan tetapi Allah memuji Nabi Ishaq alaihissalam di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya, dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah menyucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat, dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Quran Surat Shad ayat 45 sampai dengan 47. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishaq dalam sabdanya, yang mulia, putra yang mulia, putra yang mulia, dan putra yang mulia.
adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak, putra Ibrahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Ishak alaihissalam merupakan nabi ke-9 yang ditugaskan untuk berdakwah di wilayah Palestina, menggantikan peran ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu telah menginjak usia senja. Wilayah dakwah Nabi Ishak alaihissalam yaitu berada di daerah Kanaan dan Syam. Pada saat usia 40 tahun, Nabi Ishak memutuskan untuk menikah. Nabi Ishak menikah dengan seorang wanita bernama Rifqah binti Batnail bin Nahur, saudara Nabi Ibrahim yang berasal dari Haran, Irak. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah dan ibunya dialami juga oleh Nabi Allah Ishak alaihissalam. Istrinya juga merupakan wanita yang mandul. Nabi Ishak pun terus berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya, maka bukan hal mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak alaihissalam dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian yang panjang, keajaiban tersebut datang. Rifqah hamil dan ternyata Allah menganugerahi anak kembar. Anak tersebut diberi nama Lis atau Esau dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak di usia yang telah senja, dia dikaruniai putra kembar. Salah satunya putranya kelak akan menjadi seorang nabi. Dia adalah Nabi Yakub alaihissalam dan kelak menjadi bapak dari Nabi Yusuf alaihissalam, Bunyamin dan saudara-saudaranya. Dari 12 anak-anak Yakub bin Ishak, inilah cikal bakal terbentuknya Bani Israel atau keluarga Israel. Disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Lalu saudara kembarnya Luis disebut orang-orang Arab dengan istilah Luis atau Lisu yang merupakan nenek moyang dari bangsa Romawi. Nabi Yakub lahir dan tumbuh di Palestina. Nabi Yakub merupakan putra Nabi Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub memiliki saudara kembar bernama Lis atau Lisu, namun hubungan keduanya tidak pernah harmonis. Lis kerap cemburu karena kedua orang tuanya sangat menyayangi Yakub. Lis adalah seorang pemburu. Ia sering menyerahkan hasil buruannya kepada orang tuanya, namun kepada saudaranya Lis kerap sinis. Nabi Ishak yang sudah tua khawatir sesuatu bisa saja terjadi kepada Nabi Yakub, sehingga ketika Nabi Yakub remaja dimintanya untuk hijrah ke Babilonia di Irak untuk tinggal bersama pamannya yang bernama Laban. Pamannya merupakan orang terpandang dan kaya serta memiliki peternakan yang besar. Selama tinggal dengan pamannya, Nabi Yakub dipercaya untuk mengurus seluruh peternakan itu. Setelah 7 tahun mengurus peternakan, pamannya yang kagum akhirnya menyerahkan anak sulungnya, Layah, untuk menjadi istri Nabi Yakub. Namun, Nabi Yakub terlanjur menaruh hati kepada Rahel, adik dari Layah, yang memiliki paras lebih cantik, sehingga mengutarakan isi hatinya kepada pamannya. Pamannya pun menikahkan Nabi Yakub dengan kedua anak perempuannya sekaligus. Pada saat itu belum ada larangan menikahi 2 orang saudara kandung sekaligus. Dari pernikahannya dengan Layah, Nabi Allah Yakub memiliki 10 anak. Sedangkan dari pernikahannya dengan Rahel, Nabi Yakub memiliki 2 anak, yaitu Nabi Allah Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf dimusuhi saudara-saudaranya karena selalu dilimpahkan perhatian dan kasih sayang oleh Nabi Yakub. Nabi Yakub yang mengetahui ciri-ciri kenabian pada Yusuf sehingga sangat menjaga anaknya itu. Hingga suatu saat ketika para saudara-saudaranya membawa Yusuf pergi bermain, namun dengan tujuan tidak lagi membawa pulang Yusuf kecil ke rumah, sehingga ayahnya Nabi Allah Yakub tidak lagi bisa bertemu dengan Yusuf. Setelah kehilangan Yusuf kecil, Nabi Yakub terus diselimuti kesedihan. Setiap hari dia menangis tiada henti sampai menyebabkan kedua matanya menjadi buta. Atas izin Allah, Yusuf tumbuh besar dengan baik dan menjadi bendaharawan kerajaan Mesir. Hanya Mesir satu-satunya negara yang memiliki cadangan makanan, sehingga 10 saudaranya datang dari Palestina menuju Mesir. Yusuf tentu saja mengenali 10 orang saudaranya itu, namun tidak dengan mereka. Karena kerinduannya dengan saudaranya Bunyamin, Yusuf meminta 10 orang itu untuk kembali dan membawa serta Bunyamin sebagai syarat agar memperoleh makanan dari Mesir. Setelah bertemu dengan saudaranya, membawakan bekal makanan untuk dibawa ke Palestina, tak lupa Nabi Yusuf juga menyerahkan jubahnya dan meminta saudaranya agar mengusapkan jubah itu ke wajah ayahnya. Atas izin Allah, mata Nabi Yakub yang semula buta dapat kembali pulih usai wajahnya diusap dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf mengajak orang tuanya dan para saudaranya memasuki Mesir dan tinggal di Mesir. Setelah beberapa lama di Mesir, Nabi Yakub kembali ke Palestina, tepatnya di Hebron hingga wafatnya.
Menurut sejumlah riwayat, Nabi Yakub dimakamkan berdampingan dengan makam Nabi Ishak ayahnya dan Nabi Ibrahim kakeknya di kota Hebron tepi barat. Di Mesir, mereka mulai membangun kehidupan baru dan beranak pinak hingga lahirlah suatu kelompok yang dikenal dengan nama Bani Israel atau anak keturunan Israel. Setelah Nabi Yakub dan Nabi Yusuf wafat, kondisi kaum ini semakin sengsara. Fir'aun menindas dan memperbudak mereka. Fir'aun membunuh anak laki-laki karena adanya ramalan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel yang menjadi penyebab hancurnya kerajaan Fir'aun. Mengutip buku sifat Bani Israel menurut Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsir Al-Misbah karya Hati Andayani Hasibuan, pada suatu hari lahirlah seorang bayi laki-laki. Atas petunjuk Allah, sang ibu menyelamatkan sang putra dengan menghanyutkannya di sungai. Si bayi ditemukan oleh keluarga kerajaan, kemudian dijadikan anak angkat yang dinamai Musa. Musa beranjak dewasa. Ia diberi petunjuk oleh Allah bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Mereka dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, namun atas izin Allah, Nabi Musa dan kaumnya dapat menyeberangi Laut Merah. Fir'aun dan pasukannya ikut menyeberang, namun setelah Nabi Musa dan kaumnya sampai ke tepi, Laut Merah kembali seperti semula. Akibatnya, Fir'aun beserta pasukannya tewas tenggelam. Setelah menyelamatkan diri dari Mesir, Bani Israel digiring Nabi Musa menuju ke Bukit Sinai. Menurut tafsir At-Tabari, jumlah Bani Israel yang keluar dari Mesir bersama Nabi Allah Musa saat itu sebanyak 600.000 orang. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Tur. Tidak lama setelah kepergian Nabi Musa, Bani Israel membuat patung anak sapi dari emas dan perhiasan untuk disembah. Ketika Nabi Musa kembali, ia sangat marah. Dalam tafsirnya, Al-Qurtubi menjelaskan bahwa Nabi Musa membakar patung tersebut dan membuangnya ke laut. Namun, karena kecintaan Bani Israel pada patung anak sapi, mereka meminum air laut. Akibatnya, mereka terkena penyakit. Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju Palestina. Melewati gurun pasir yang sangat luas, mereka melihat pintu gerbang Palestina, tetapi mereka juga sadar bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh 4 suku yang kuat, yaitu Kananiun, Ameria, Ibasiyah, dan Finkia. Mereka semua memiliki pemimpin yang kejam dan pasukan yang kuat, sehingga Bani Israel merasa takut. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyemangati Bani Israel untuk tetap berperang karena ini adalah perintah Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 24 dikisahkan mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja." Keengganan Bani Israel untuk taat kepada Nabi Musa juga terabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 22 yang artinya, mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Setelah menolak untuk berperang, Allah menetapkan agar Bani Israel tinggal di padang Tih selama 40 tahun. Nabi Musa dan Nabi Harun tetap memutuskan untuk pergi menuju Baitul Maqdis, tetapi mereka wafat sebelum mereka sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Nabi Harun alaihissalam wafat terlebih dahulu, diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya bab wafat Musa alaihissalam dari Abu Hurairah. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, malaikat maut pernah diutus kepada Musa. Pada saat mendatanginya, Musa menampar muka malaikat maut hingga keluar matanya. Kemudian malaikat maut kembali kepada Tuhannya dan berkata, "Sesungguhnya engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak ingin mati." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kembalilah kepadanya, kemudian katakanlah supaya dia meletakkan tangannya di atas punggung sapi. Maka setiap bulu sapi yang tertutup oleh tangannya itu dihitung 1 tahun." Musa bertanya, "Ya Tuhanku, lalu sesudah itu apa?" Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian engkau akan wafat." Maka Musa pun berkata, "Jika demikian, sekarang saja waktunya." Abu Hurairah bercerita, kemudian Musa alaihissalam meminta kepada Allah supaya didekatkan dengan tanah suci sejauh jarak lemparan batu. Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, seandainya aku di sana, niscaya aku perlihatkan kepada kalian kuburannya di sebelah sisi di Bukit Pasir Merah."
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah menggantikan keduanya dengan Nabiullah Yusha alaihissalam, murid Nabi Musa alaihissalam, yang kemudian memimpin Bani Israel dalam merebut Baitul Maqdis. Ini adalah awal dari perjalanan mereka untuk merebut kembali tanah yang dijanjikan dan menjadi sebagian dari sejarah besar mereka sebagai bangsa Israel. Di bawah pimpinan Nabiullah Yusha bin Nun, Bani Israel mulai memasuki tanah Kanaan. Di bawah bimbingan Allah, mereka merebut banyak kota dan wilayah. Selanjutnya, tanah Kanaan dibagi menjadi wilayah-wilayah yang diberikan kepada setiap suku Israel. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.